Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qaidul mujahidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat fiddin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini, di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah, kita kembali bisa bertemu di kajian online. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, tauladan dan panutan kita, Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, persoalan yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 yang harus kita bahas ini diantaranya adalah persoalan terkait dengan urusan perut, urusan materi, urusan ekonomi, urusan pangan. Ini menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh kaum muslimin, terutama dari para ulamanya, para pemimpin-pemimpin organisasinya, bagaimana agar seluruh umat yang di bawah kendalinya ini benar-benar bisa dijaga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ungkapan yang pernah kita dengar, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran itu memang berpotensi untuk menjadikan orang itu kufur kepada Allah. Beberapa hari yang lalu ada beberapa media yang melansir berita tentang komunitas di luar kaum muslimin, bahkan dengan identitas yang cukup jelas, dari tempat peribadatan yang jelas ya. Itu kemudian mereka, dan ini sudah berjalan sebelum peristiwa pandemi COVID-19 ini juga pernah ada sebelumnya, bagaimana di bulan suci Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang justru mendapatkan dalam tanda kutip perhatian dari komunitas lain. Ada pihak yang seakan-akan peduli dengan urusan perut kaum muslimin ya. Saudara-saudara kita dibagi takjil untuk berbuka puasa itu oleh, ya karena medianya juga sudah memberitakan terang-terangan, kita sampaikan, oleh pihak gereja ya. Sementara Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan istilah Nasoro, dalam surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala katakan walan tardo ankal yahud walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Kalian tidak akan mendapati walan tardo ankal yahud, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, sampai
kalian kaum muslimin mengikuti milah mereka. Jadi kalau kemudian kita mendapati tiba-tiba, tentunya bukan tiba-tiba. Kalau kemudian kita melihat kok ada orang kelompok yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kelompok lantar ridho, orang yang tidak akan pernah ridho, kata Allah. Bagaimana mungkin mereka kemudian peduli kepada kaum muslimin ya, kemudian membagikan takjil kepada saudara-saudara kita yang berpuasa? Ini mesti ada sesuatu. Ini pantas kita waspadai. Kita tidak berpikir negatif, kita tidak berpikir jelek, kita tidak berpikir curiga, tetapi Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa kelompok itu kelompok yang tidak pernah ridho kepada umat Islam. Bagaimana mungkin kemudian mereka memberikan takjil? Nah, ini persoalan yang cukup harus mendapatkan perhatian kita. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oke lah, misalnya mereka tulus, walaupun kita tetap yakin, saya tetap yakin bahwa Al-Quran mengatakan mereka tidak akan pernah ridho, dan kalimatnya lantar itu selamanya ya. Tetapi kita harus perhatian ya, kepada saudara-saudara kita. Persoalan coronavirus ini, ikhwan akhwat fiddin rahimani rahimakumullah, kemudian menyisakan problem banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena PHK ya. Tidak bisa jualan, anaknya ngumpul banyak, di rumah makannya banyak, dan sebagainya. Banyak problem persoalan ini ya. Maka ketika kita dari kaum muslimin sendiri tidak peduli dengan persoalan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, urusan logistik, yang kata orang katanya logika logistik itu mempengaruhi logika. Ketika logistiknya tidak terpenuhi, logikanya simple, yang ngasih saya siapa, yang saya ikuti. Ini berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kemudian kita melihat ada beberapa elemen, ada beberapa LSM, sebut saja misalnya di Miftahul Huda ada Lazis MH Peduli, kemudian mengambil peran sedikit bagaimana memberikan kepedulian kepada para aktivis, kepada kaum muslimin yang terdampak coronavirus. Sekalipun memang ya ini akan berpulang kepada penjenengan para muhsinin, para ahniya, bagaimana bersinergi, bagaimana bekerja sama dengan lembaga-lembaga fundraising seperti Lazis MH Peduli Umat. Ini bagaimana kemudian kita wujudkan ketahanan pangan ya, agar saudara-saudara kita kaum muslimin mendapatkan jaminan perut mereka tidak kosong, sehingga logikanya bisa tetap bertahan di atas akidah yang benar. Ini perlu kita waspadai. Mari kita bersinergi. Kalau Lazis MH Peduli sudah mengambil peran, tentunya tidak bisa sendiri, bekerja sama dengan seluruh kaum muslimin. Mari kita bersama-sama. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, para muhsinin, para kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau sampai kita lengah, apa yang dilakukan oleh komunitas lain tadi itu akan menjadi bagian daripada starting point mereka. Kalau lembaga-lembaga Islam tidak peduli, kalau yayasan-yayasan Islam tidak peduli, kalau lembaga-lembaga fundraising milik kaum muslimin tidak peduli ya, terhadap saudara-saudara kaum muslimin yang terdampak oleh coronavirus ini, kehilangan pekerjaan, terkena PHK ya, tidak bisa berbisnis, terkendala oleh situasi kondisi dan sebagainya
Ya, kalau kita tidak peduli kepada mereka, bisa jadi umat kita yang logistiknya berkurang, ekonominya morat-marit, pontang-panting mereka mencari maisha, ada kekuatan dan kelompok lain yang mengambil bagian, itu yang akan mereka dengar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu juga kita tidak bisa menafikan realita bahwa kalangan awam kaum muslimin itu yang terpenting adalah bagaimana tercukupinya ekonomi. Mereka tentu tidak akan bisa mendengar ajaan-ajaan kita, seruan-seruan kita, himbauan kita, peringatan kita ketika perut mereka lapar. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Oleh karenanya Bapak Ibu, Ikhwan Hafidin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tidak tahu sampai berapa lama ya, dampak ini akan bisa kita atasi. Yang pasti sampai 1-2 bulan ke depan kemungkinan bahwa persoalan ketahanan pangan ini mesti harus tetap menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian serius ya. Mari para muhsinin, mari para ahliya, mari para konglomerat muslim yang panjenengan hari ini masih diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala rizki ya. Kita coba upayakan ya, stok pangan untuk kaum muslimin 1 atau 2 bulan ke depan ini bagaimana tetap bisa aman ya. Mungkin ada yang perlu mengupayakan bagaimana ada lumbung pangan, lumbung padi. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita bisa diskusikan, kita bisa bersinergi ya. Padi yang dikumpulkan oleh kaum muslimin di lumbung pangannya kemudian dijual kepada masyarakat muslim dengan subsidi atau dengan tanpa diambil keuntungan, atau bila mana perlu bagi kalangan tertentu yang memang tidak punya penghasilan sama sekali, bagaimana mereka kita berikan dengan tanpa harus membayar. Kalau seluruh umat Islam bersinergi, kalau seluruh para ahliya muslim bersinergi, saya kira ini bukan perkara yang sulit. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat dalam surah An-Nisa di mana Allah Ta'ala mengingatkan secara umum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ini salah satu aspek yang perlu diperhatikan, itu adalah bagaimana agar umat kita tidak lemah dalam sektor ekonomi, agar umat kita tidak lemah dalam sektor pangan. Tentunya yang kedua juga bagaimana membentengi umat ini dan dengan akidah. Bapak Ibu Ikhwan Hafidin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, antara pangan dan akidah ini adalah dua hal yang ketika tidak kita perhatikan dengan seksama, urusan pangan berpengaruh kepada urusan akidah. Akidah yang tidak kita kokohkan, akidah yang tidak kita perkuat, akidah yang tidak kita bentengi juga akan berpengaruh. Akhirnya mereka akan meninggalkan akidahnya, akan meninggalkan dinnya, meninggalkan agamanya. Oleh karenanya perlu diupayakan dua-duanya. Satu sisi ketahanan pangannya kita upayakan bagaimana kaum muslimin tetap terjaga, perut mereka tidak kosong. Kalau perut mereka terpaksa harus kosong dalam beberapa saat, bagaimana kita kuatkan dari sisi akidahnya. Karena ketika tidak demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi kita akan kecolongan, umat kita akan lari, umat kita akan meninggalkan agamanya dan kita akan kehilangan. Nah, bagaimana cara membentengi umat ini agar akidah mereka tetap terjaga,
akidahnya tetap akidah yang lurus, akidah salimah, akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu dengan upaya-upaya dakwah kita, tarbiyah kita, edukasi kita, ya. Setelah kita berupaya untuk tetap menjaga ketahanan pangannya, karena juga tentunya tidak kemudian serta-merta selesai semua urusan pangan ini, ya, perlu dikawal dengan ketahanan akidah. Ya. Kemiskinan itu adalah ujian. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal wal anfus, dikuranginya harta benda mereka. Nah, ini kita kuatkan akidah kaum muslimin bahwa Allah itu adalah Zat yang maha memberikan rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Jangan sampai mereka kemudian meyakini bahwa ada kekuatan lain, ada selain Allah Ta'ala yang bisa menjamin rizki mereka, ya. Meyakinkan umat ini bahwa Allah itu adalah huwar razzaq, pemberi rizki, dzul quwwatil matin. Allah itu, ya, ketika memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, jangankan manusia, Allah ketika menciptakan binatang sekecil apapun, binatang melata sekalipun, Allah jamin rizkinya. Ini yang harus kita kuatkan, mental sekaligus keyakinan umat Islam, bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya. Allah tetap akan memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Cuma masalahnya ketika kita tidak dampingi umat ini, ya, mereka akan punya kesimpulan-kesimpulan yang merasa sendirian, merasa dalam kesulitan. Kita ingatkan bahwa kita punya Allah. Allah itu maha memberi rizki, ya. Allah tidak mungkin membiarkan umatnya mati kelaparan kalau umat ini mau berusaha. Bapak Ibu yang akhwat fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa ada umat yang mudah berpaling dari akidahnya, dari dinul Islam? Karena mereka seakan-akan tidak meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memberikan rizki. Coba kita renungkan, coba kita fikirkan, ya. Kalau binatang melata saja mereka tidak punya, ya, tidak punya. Kalau manusia itu ada istilah penghasilan tetap, mereka tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak punya tempat untuk mencari pangan, tetapi Allah sediakan pangan itu. Kita lihat Marius, kita lihat amati dan kita teliti dalam kehidupan ini. Ya, binatang-binatang kecil, semut, nyamuk, semua dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah tidak menjamin rizki, bagaimana Allah tidak menjamin pangan, ya, kepada umatnya. Nah, ini yang harus kita yakinkan kepada umat. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang memang, ya, banyak menimbulkan persoalan-persoalan dari sektor ekonomi, kita yakinkan, kita ingatkan, kita teguhkan keyakinan kaum muslimin bahwa Allah itu tetap akan memberikan rizki kepada kita. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika keyakinan umat bahwa Allah itu maha memberikan rizki, ya, itu kemudian mulai luntur, mereka kemudian berpaling kepada manusia, berpaling kepada siapa yang mengulurkan tangan, berpaling kepada siapa yang memberi mereka. Mereka lupa ada Allah yang menjamin rizki semua makhluknya, semua hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu rizki itu sangat luas.
Kalau kemarin sudah kita singgung, rizki itu salah satu pintunya adalah takwa. Maka kepada kaum muslimin mari kita ajak untuk meningkatkan kadar dan memperbaiki kadar ketakwanya kepada Allah, karena takwa itu salah satu di antara pintu rizki. Ya. Pintu rizki yang lainnya itu adalah tawakal. Ada sebuah hadis yang menyatakan kepada kita, jikalau kita ini bertawakal kepada Allah, lau annakum, jikalau kalian ini bertawakal kepada Allah dengan haqqan tawakuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, maka dijaminlah rozaqakum, pasti Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian, kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rizki kepada seekor burung. Coba kita perhatikan, burung itu pergi di pagi hari, ya, dari sarangnya atau dari tempat berteduhnya, itu dalam keadaan perut kosong. Ya, burung semua jenis burung pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Pulang sore hari, malam hari untuk beristirahat di tempat peristirahatnya, di sarangnya atau di tempatnya, perut mereka sudah kenyang. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Ya. Ini umat harus yakin. Kalau kita perhatikan berapa jumlah, berapa miliar, berapa triliun makhluk yang hidup di laut, ya, jenis ikannya aja banyak. Siapa yang memberikan rizki kepada seluruh binatang di laut, ikan-ikan di laut dan seluruh binatang yang lainnya? Siapa yang menjamin rizkinya? Allah. Coba jemaah sekalian bayangkan, Bapak Ibu sekalian renungkan. Kalau ikan saja di lautan itu harus diberi makan, berapa ton setiap harinya pakan yang diperlukan untuk memberikan, ya, asupan makanan kepada hewan-hewan di laut itu. Allah sediakan lautnya, Allah sediakan pakannya, Allah hidupkan di situ ikan yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Masihkah kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rizki hambanya? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, tentu rizki tidak akan datang tanpa adanya tawakal itu yang benar. Itu bukan hanya sekedar pasrah. Sebagai bagian daripada pintu rizki dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, dengan tawakal yang benar, maka di sana disyaratkan adanya ikhtiar, disyaratkan adanya usaha. Artinya tanpa adanya usaha, tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya upaya dari kita, tentunya kita juga disalahkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kalau umat ini dalam keadaan lapar, bagaimana usahanya? Allah tidak akan menuntut kita melakukan usaha-usaha, melakukan pembentengan ketahanan pangan tadi itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau ada usaha dari kaum muslimin, ada usaha dari kita, maka Allah akan menjamin. Allah tidak menuntut bagaimana usaha kita harus seperti apa, tetapi yang pasti Allah menuntut kita untuk berusaha. Nah, usaha itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah tidak akan mengubah kemiskinan kita, Allah tidak akan mengubah keadaan lapar kita, Allah tidak akan mengubah keterpurukan kita, dan seterusnya ketika kita tidak berusaha. Di saat kita sudah berusaha, maka pasti Allah akan berikan jalan kepada kita. Kalau kita menghendaki kenyang, Allah akan kenyangkan kita, jangan khawatir. Kalau kita menghendaki sembuh, Allah akan sembuhkan kita. Ketika sudah ada ikhtiar dan usaha, maka kita kembalikan kepada Allah, kita pulangkan kepada Allah. Apa yang ditakdirkan, apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, tentu itu yang terbaik untuk kita.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tentang ketahanan akidah ini, kewajiban kita secara pribadi bagaimana agar kita juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena juga ada pengajaran yang disampaikan Nabi kepada kita agar kita diberikan ketahanan iman, diberi ketahanan akidah. Ya. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar dirinya dijaga oleh Allah Ta'ala dengan ketahanan iman, dengan ketahanan akidah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Allah, teguhkanlah hati saya agar tetap berada di atas din ini. Allahumma sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku, diriku agar tetap berada di dalam ketaatan. Maka kepada kita kaum muslimin, ya, mari kita memperbanyak diri dengan berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan ketahanan akidah, diberikan ketahanan iman. Kita menjadi ingat salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia, sahabat agung, ya, sahabat yang di dalam hatinya, dalam fikirannya itu terinstal Al-Quran 30 juz. Orang yang ketika membaca Al-Quran itu membuat Rasulullah bisa menangis karena begitu menyentuhnya bacaan Quran sahabat ini. Sahabat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji seandainya salah satu betisnya itu ditimbang. Saking mulianya, satu betis sahabat ini itu beratnya melebihi beratnya gunung Uhud. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu ikhwan fillah, memang gunung Uhud bagi yang sudah pernah ke sana tidak setinggi gunung Merapi Merbabu di belakang MH ini atau di baratnya MH ini. Tidak juga setinggi gunung Lawu di Karanganyar. Tidak setinggi gunung Slamet. Gunung Uhud itu ya kalau di sini hampir mirip-mirip dengan bukit. Tapi tetap bukit, tetap besar. Berapa besarnya betis? Tapi Rasulullah mengatakan satu betis sahabat ini kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah, ini luar biasa. Tetapi apa yang beliau angkat tangannya, memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan ketahanan iman. Ya. Sahabat ini adalah Abdullah bin Mas'ud, qari'nya Rasulullah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran, yang dipuji oleh Rasulullah, ya. Yang tadi ketika beliau membaca Al-Quran di depan Rasulullah sampai tidak kuat, saking indahnya, saking merdunya, saking fasihnya. Tapi beliau begitu mulianya, begitu terhormatnya, begitu luar biasanya, masih berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, berikanlah tambahan iman, berikanlah kekuatan iman, berikanlah ketahanan iman, ketahanan akidah, wa yaqinan dan keyakinan, wa fiqhan dan juga pengetahuan atau pemahaman. Bapak Ibu ikhwan akhwat fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya ini juga perlu kita edukasi kepada seluruh kaum muslimin, kita sampaikan, kita ajarkan, kita ajak, kita ingatkan bahwa salah satu ketahanan akidah itu kita juga harus memohon kepada Allah Ta'ala, apalagi di zaman fitnah, ya, di zaman yang kita menghadapi berbagai macam kekacauan situasi kondisi seperti ini, harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala agar iman kita dijaga oleh Allah. Kalau sahabat saja meminta kepada Allah Ta'ala ketahanan iman, bagaimana mungkin kita yang kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud tentu tidak mungkin dibandingkan.
karena beliau sahabat, ya. Karena beliau orang yang hafal Quran, karena beliau adalah orang yang sangat paham Al-Quran, sementara kita bukan sahabat, ya. Bukan siapa-siapa, kita hanyalah umat di akhir zaman. Maka kalau kita tidak memohon kepada Allah Ta'ala ketahanan akidah, ketahanan iman, ketahanan keyakinan, bisa jadi kita akan larut. Rasulullah mengajarkan seperti ini, para sahabat juga seperti itu. Bapak Ibu Ikhwan Ahafidin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasul juga mengajarkan kepada kita agar kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika. Rasulullah saja mengajarkan kepada kita, artinya Rasulullah juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar beliau ditolong oleh Allah Ta'ala, agar senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, melaksanakan ketaatan dan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahanan akidah itu diantaranya, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dan kita doakan kaum muslimin, ya. Kita doakan kaum muslimin agar umat ini dijaga oleh Allah Ta'ala, agar saudara-saudara kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dibentengi oleh Allah Ta'ala dari upaya-upaya kelompok Lantardo dan kelompok-kelompok lain yang menghendaki umat Islam ini jauh menepi ke pinggiran sana, meninggalkan ulamanya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan masjid. Bapak Ibu yang Abidin rahimani rahimakumullah, kalau karena pertimbangan sesuatu masjid kemudian tidak didatangi, harus ada upaya bagaimana agar umat ini tetap mendapatkan tarbiyah, tetap mendapatkan dakwah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh MH diantaranya adalah dengan, ya, sekalipun tentunya semampu kita, ya, kita menyampaikan dakwah online ini, mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk menjaga kelurusan akidah kaum muslimin, ya. Sebab apa? Umat kita setiap hari diingatkan, umat kita setiap hari diajak, setiap hari didakwai, mendengar ceramah saja, masih saja kita jumpai orang-orang yang kemudian meninggalkan agamanya. Masih saja mereka kemudian mengikuti, ya, propaganda dari media-media tertentu, meninggalkan Islamnya. Apalagi kalau kemudian tidak ada upaya pembentengan akidah ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah rahimani rahimakumullah, yang terakhir barangkali untuk sesi kali ini, kenapa akidah ini perlu dijaga? Karena akidah itu benteng terakhir kita. Apa yang diharapkan kalau umat ini akidahnya sudah tergadekan dengan supermi, tergadekan dengan beras, tergadekan dengan uang? Dan penjenengan, mohon maaf, ini bukan mengancam, ya, bukan mengultimatum. Penjenengan para muhsinin, penjenengan orang-orang kaya, penjenengan orang-orang yang diamanai oleh Allah Ta'ala kedudukan, ya, kekuasaan, ya, dan berbagai macam dunia yang lain, tolong, ya, mari kita bentengi akidah umat kita. Penjenengan yang punya kekuatan ekonomi, bantu ketahanan pangan umat. Buat lumbung pangan, lumbung padi, ya. Untuk apa? Ketika umat kita dalam keadaan lapar, penjenengan tampil memberikan bantuan kepada mereka. Itu sudah merupakan bagian daripada menjaga mereka. Penjenengan yang punya kekuatan dalam bidang ilmu, jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan, ya, bimbing umat ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang-orang miskin, mohon maaf, itu banyak berada di pelosok-pelosok desa, ya, banyak berada di pelosok, di pinggir-pinggir wilayah, ya. Sementara dai-dai kita kalau tidak cermat, dakwahnya hanya menunggu panggilan di kota-kota besar, ya, di jamaah-jamaah yang besar, tidak mau turun gunung, tidak mau turun ke pelosok-pelosok, santuni mereka, ya, bimbing akidah mereka, ya. Ini berbahaya.
wilayah pelosok, ya. Terakhir saya tutup dengan segmen cerita sedikit jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya pernah masuk ke wilayah pelosok di Boyolali. Tidak perlu saya sebutkan mananya untuk menjaga muruah mereka kaum muslimin di sana. Tetapi banyak, ya. Suatu ketika saya azan zuhur di suatu tempat keramaian dekat pasar. Ya, ada masjid, saya azan di situ. Tidak ada orang datang. Ya. Saya lanjutkan masuk lagi ke pelosoknya. Saya azan asar di sana. Tidak ada orang datang kecuali beberapa orang saja, tidak lebih dari 5 orang. Begitu seterusnya kita jumpai realita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan-ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kepada panjenengan yang dikaruniai ilmu, kepada panjenengan yang dikaruniai kemampuan oleh Allah Ta'ala, ilmu yang lebih banyak, pemahaman yang lebih luas, mari kita bimbing saudara-saudara kita di pelosok-pelosok. Kita datangi mereka. Jangan menunggu panggilan mereka. Mereka nggak sempat panggil kita. Mereka nggak tahu kita. Tapi mereka butuh bimbingan kita. Ya. Bahkan ada kasus di Boyolali juga. Ada satu masjid yang azan itu wanita. Masya Allah. Ya. Ini PR kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi alhasil dari kajian singkat saya pada sore hari ini, bahwa umat perlu dijaga agar mereka ya, tidak kelaparan yang dengan kondisi lapar, kondisi miskin, kondisi papa. Ini kemudian mereka gampang menggadaikan dinnya, meninggalkan agamanya. Oleh karenanya yang kedua, akidahnya harus dijaga, diperkuat. Dan kita ajarkan salah satu untuk memperkuat benteng akidah mereka dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan meyakini bahwa rizki mereka yang menjamin bukan manusia, rizki mereka yang menjamin bukan perusahaan. Mereka boleh terkena PHK, mereka boleh tidak bisa berbisnis apa yang sementara ini terganjal, tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan solusi kepada kita kaum muslimin. Bapak Ibu ya akhwat bidin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini yang bisa dan mampu kami sampaikan di sore hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Dan akhirnya mari kita support program Lazis Peduli ya, yang hari sedang menggalang dana untuk berpartisipasi ya, memberikan kepeduliannya, bentuk kepedulian kepada para aktivis, kepada para kaum muslimin yang terpapar atau terkena dampak coronavirus. Semoga Allah ridho kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menyatukan kita di atas naungan akidah Islam, akidah yang akan menjamin kita untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala dengan jannahnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.